Lur, apa kabar kalian semua? Selamat datang di Naisha Channel. Kali ini, Mbak Mimin akan menceritakan alur cerita film seru yang berjudul The Mummy tahun 2017. Film ini menceritakan bangkitnya mumi yang telah terkubur beribu-ribu tahun dan mengancam kehidupan umat manusia. Wes lah Lur, nggak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita simak alur cerita selengkapnya. Namun seperti biasa Lur, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya agar kalian nggak akan ketinggalan cerita seru lainnya. Gini nih Lur ceritanya. Beberapa pekerja yang bekerja di terowongan kereta api bawah tanah menemukan sebuah makam purba di bawah kota London, Inggris. Kemudian penemuan itu menjadi berita besar dan makam yang ditemukan itu disinyalir adalah makam para kesatria perang salib yang dahulu pernah menjajah Mesir. Di saat para petugas sedang memeriksa makam, tiba-tiba datang sekelompok orang berpakaian hitam memerintahkan para pekerja untuk pergi karena saat ini merekalah yang mengambil alih pekerjaan di sana. Yuk Lur, kita kembali ke masa lalu. Dahulu kala di Mesir kuno, hiduplah seorang putri yang bernama Ahmanet. Ia dibesarkan sebagai pewaris tahta tunggal Firaun. Ahmanet yang akan menjadi ratu Mesir dan dianggap seperti dewa bagi rakyatnya. Namun semuanya berubah ketika istri Firaun melahirkan anak laki-laki, di mana hal itu berarti impian Ahmanet menjadi ratu akan sirna, digantikan oleh bayi laki-laki itu. Ahmanet yang penuh amarah lalu melakukan suatu ritual yang bekerja sama dengan iblis. Ahmanet membuat perjanjian dengan dewa kematian yaitu Set. Saat ritual berlangsung, muncul sosok hitam mengerikan yang memberi Ahmanet sebuah belati dengan batu merah di gagangnya. Setelah menerima belati itu, seketika tubuh Ahmanet dipenuhi oleh tulisan dan kini dia berubah menjadi budak iblis. Dengan belati itu, Ahmanet membunuh Firaun, istri dan bayi laki-laki Firaun. Kemudian Ahmanet melanjutkan misinya untuk membangkitkan dewa kematian melalui perantara tubuh seorang laki-laki yang ia pilih. Di saat Ahmanet akan menusukkan belati ke jantung sang pemuda, Ahmanet ditembak dengan obat bius dan ditangkap oleh para pendeta kerajaan. Karena Ahmanet telah bersekutu dengan iblis, Ahmanet dimumikan hidup-hidup. Tubuhnya dibawa pergi menjauh dari Mesir dan dikuburkan di sebuah makam yang terletak di sebuah kota Irak. Nah, kita kembali lagi nih ke masa kini Lur. Di tengah gurun pasir di Irak, dua orang tentara Amerika lari dari tugasnya untuk mencari harta karun. Mereka adalah Nick dan Vale. Berbekal peta harta karun yang dicuri oleh Nick, dia mengajak Vale untuk masuk ke sebuah desa yang saat ini sudah dikuasai oleh pemberontak. Vale awalnya menolak karena dia takut ketahuan dan dimarahi oleh atasannya. Namun Nick meyakinkan Vale kalau harta karun yang tersimpan di desa itu pasti sangat banyak. Lalu dengan memaksa, Nick mengajak Vale ikut bersamanya. Namun ternyata rencana tidak berjalan dengan lancar. Setelah tiba di desa, Nick dan Vale diserang oleh pasukan bersenjata yang jumlahnya sangat banyak. Mereka berdua pun kesulitan untuk melawan pemberontak itu. Akhirnya, Vale yang panik kemudian menelpon markas militer Amerika untuk meminta bantuan. Beberapa saat kemudian, datanglah bantuan yang menghancurkan tempat itu. Para pemberontak pun terlihat sangat panik dan kabur. Setelah itu, terlihat lubang besar akibat ledakan di tengah jalan. Beberapa saat kemudian, Nick dan Vale terperosok jatuh disebabkan oleh ledakan yang membuka sebuah makam rahasia dan tersembunyi di bawah tanah. Beberapa saat kemudian, semua pasukan militer Amerika datang ke tempat itu. Tidak ketinggalan, atasan mereka pun langsung memarahi Nick dan Vale yang bertindak sendiri tanpa ada arahan. Ternyata, atasan mereka tahu bahwa Nick dan Vale seringkali mengambil artefak kuno di Timur Tengah untuk dijual ke pasar gelap. Di saat perdebatan mereka, datang seorang wanita yang bernama Halsey. Wanita itu langsung menampar Nick. Ada apa ya? Ia marah karena Nick mengambil peta harta karun miliknya. Perlu diketahui nih Lur, Halsey adalah arkeolog purba yang sedang meneliti di sana. Halsey terkejut melihat lubang akibat ledakan. Ia langsung tahu kalau itu adalah makam Mesir kuno. Akan tetapi dia bingung. Kenapa makam Mesir lokasinya berada di Irak, sangat jauh dari Mesir?
Sang atasan ingin Nick dan Val bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka berdua lalu ditugaskan menemani Halsey masuk ke dalam lubang untuk memeriksa ada apa di dalam lubang itu. Mereka bertiga turun dengan membawa perlengkapan mereka. Sesampainya di bawah, Halsey melihat tetesan air raksa mengarah ke suatu tempat. Disinilah Halsey mulai merinding. Karena air raksa dipercaya mampu melemahkan kekuatan jahat. Setelah dilihat dan diselidiki, Halsey menemukan sesuatu di sana. Mereka menyalakan lampu dan masuk semakin dalam. Dan benar saja, di sana terdapat sebuah kolam air raksa. Di saat Halsey sedang memeriksa sekeliling, Nick dan Val justru sibuk mencopoti benda-benda berharga yang ada di sana lalu dimasukkan ke dalam kantong mereka masing-masing. Kemudian, Nick melihat sesuatu yang aneh yang tergantung dan terhubung oleh tali. Tanpa sadar, Nick menembak tali itu hingga putus. Tiba-tiba, dari dalam kolam muncul sarkofagus kuno dengan bentuk yang mengerikan. Sarkofagus adalah sebuah wadah pemakaman yang umumnya terbuat dari batu dan terletak di atas tanah, meskipun mungkin juga dikubur di bawah tanah. Beberapa saat kemudian muncul ribuan laba-laba di sekeliling mereka. Laba-laba itu menggigit Val. Val yang merasa kesakitan langsung menembaki semua laba-laba itu. Kemudian, Nick yang memandang sarkofagus tiba-tiba melihat sebuah bayangan aneh. Ia melihat sosok wanita cantik di tengah padang pasir berjalan ke arahnya. Benar, Lur. Dia adalah Ahmanet. Ahmanet berkata kepada Nick bahwa Nick adalah orang yang terpilih. Sesaat kemudian, Nick pun kembali sadar. Singkat cerita, mereka meminta bantuan helikopter untuk mengangkat sarkofagus itu. Mereka membawa sarkofagus menuju sebuah pesawat pengangkut yang akan membawa para pasukan kembali ke Amerika. Dari jauh, Nick melihat badai pasir yang semakin mendekati mereka. Semua orang pun bergegas memasukkan sarkofagus ke dalam pesawat dan langsung lepas landas. Beruntung, pesawat bisa menembus badai pasir dengan selamat. Di dalam pesawat, Val yang sudah tergigit laba-laba perlahan-lahan tewas tanpa diketahui oleh siapapun. Kemudian, saat semua terdiam, Val tiba-tiba kembali bangkit dan melakukan hal aneh. Ia berusaha memutus tali sarkofagus. Tidak hanya itu saja, Val juga menusuk pimpinannya sendiri dengan pisau. Semua orang panik. Val lalu mendekati Nick dan yang lainnya. Saat Val hendak menusuk Nick, dia langsung menembaknya. Val pun tumbang tidak bergerak lagi. Kemudian, tiba-tiba ribuan burung gagak menyerang pesawat dan membuat pesawat itu mengalami kerusakan parah sehingga pesawat itu pun jatuh. Nick memakaikan parasut ke tubuh Halsey untuk menyelamatkannya. Namun ternyata Nick sendiri tidak memiliki parasut. Alhasil, dia ikut terjatuh bersama pesawat menabrak sebuah gereja. Keesokan harinya di kantor kepolisian, Halsey ditemani petugas kepolisian diajak memeriksa korban pesawat jatuh. Di dalam kamar mayat, tubuh seseorang kembali bangkit. Ya, dia adalah Nick. Ternyata Nick belum mati. Lalu tiba-tiba muncul sosok Val di sana. Nick begitu terkejut melihat Val di sana. Beberapa saat kemudian, Halsey masuk untuk memeriksa mayat yang tak dikenali. Akan tetapi, dia terkejut melihat Nick yang masih hidup. Sementara di tempat lain, di sekitar puing-puing pesawat, 2 orang petugas kepolisian datang untuk memeriksa puing-puing pesawat tersebut. Kemudian salah satu polisi melihat sebuah sarkofagus di sana. Karena penasaran, dia pun membukanya. Tiba-tiba mumi yang ada di dalamnya bangkit dan menciumnya. Sementara itu polisi yang lain memeriksa temannya itu. Ternyata tubuh temannya sudah kering kerontang. Dia pun terkejut dengan munculnya sosok aneh yang menciumnya. Tubuh sang polisi itu pun menjadi kering juga karena tersedot oleh mumi Ahmanet. Konon katanya, dengan menyedot saripati manusia, tubuh Ahmanet sedikit demi sedikit akan kembali utuh. Kemudian, Ahmanet membangkitkan kembali 2 polisi yang baru saja dia bunuh. 2 polisi itu lalu bergerak seperti zombie dan mematuhi semua perintah Ahmanet. Kita kembali ke Nick dan Halsey. Di dalam sebuah bar, Halsey yang penasaran bertanya kepada Nick bagaimana dia bisa selamat dari kecelakaan pesawat yang begitu dahsyatnya. Nick juga bingung tidak bisa menjawab. Kemudian Halsey berkata kepada Nick kalau dia ditugaskan untuk mencari makam seorang putri Mesir kuno yang namanya dihapus dalam sejarah dunia.
Dia juga mencari sebuah belati dengan permata merah di gagangnya. Belati itu dipercaya mampu membangkitkan sang dewa kematian, yaitu Seth. Halsey mendapat informasi bahwa permata yang ada di belati itu telah dilepaskan dan disembunyikan oleh pasukan salib di suatu tempat di London setelah berhasil menaklukkan Mesir pada waktu itu. Dan bukan suatu kebetulan, karena belum lama ini sebuah makam kuno telah ditemukan di bawah tanah kota London. Halsey yakin kalau mumi yang mereka temukan adalah mumi Ahmanet, sang putri Mesir yang telah membunuh keluarganya dan membuat perjanjian dengan dewa kematian Seth. Halsey juga meyakini kalau sarkofagus yang mereka bawa sebelumnya memiliki kekuatan yang tidak biasa. Dan hal itu pula yang bisa membuat Nick masih bisa selamat dari kecelakaan pesawat entah bagaimana caranya. Di tengah perbincangan Nick dan Halsey, Nick melihat sosok Val yang terus memanggilnya, lalu Nick meninggalkan Halsey untuk menemui Val. Awalnya Nick tidak percaya dengan semua ini, namun Val terus meyakinkan Nick bahwasanya semua itu nyata. Val hanya memberikan pesan kepada Nick untuk berhati-hati. Val merasa kalau dia telah dikutuk, begitu juga dengan Nick. Mereka dikutuk akibat perbuatan mereka sebelumnya. Sebagai bukti, Nick masih bisa selamat dari kecelakaan pesawat, bukan? Val mengatakan bahwa Ahmanet memiliki rencana kepada Nick, entah apa itu. Nick yang panik keluar dari dalam bar. Kemudian dia melihat sesuatu yang aneh. Sosok makhluk mengerikan yang membawa ribuan tikus untuk menggerogoti tubuh Nick. Namun ternyata itu hanyalah bayangan Nick saja. Sampai akhirnya Nick disadarkan oleh Halsey. Nick yang panik menceritakan apa yang telah disampaikan oleh Val. Namun Halsey bingung seakan tidak percaya. Lalu tiba-tiba Nick kembali melihat bayangan aneh dalam pandangannya. Nick lalu mengajak Halsey menuju suatu tempat. Nick mengajak Halsey ke gereja tempat puing-puing pesawat terjatuh. Namun Halsey bingung, kenapa Nick malah mengajaknya masuk ke dalam gereja, bukannya memeriksa puing-puing pesawat. Akan tetapi Nick juga bingung, karena dia merasa sesuatu menuntunnya untuk masuk ke sana. Dari jauh, Nick melihat sosok Ahmanet. Kemudian di saat Nick sadar ternyata dia sudah masuk ke dalam gereja. Saat akan keluar, Nick diserang sesuatu dan dia dipegang oleh 4 zombie. Kemudian secara tiba-tiba Ahmanet sudah berada di atas Nick. Ahmanet menyebut kalau dia akan menggunakan tubuh Nick untuk membangkitkan sang dewa kematian Seth. Ahmanet menghancurkan sebuah patung dan mengambil belati dari dalamnya. Di saat Ahmanet akan menusukkan belati itu, seketika terhenti karena melihat permata merah di gagangnya telah hilang. Ahmanet pun marah. Di saat yang sama, Halsey masuk dan melihat kejadian itu. Nick menyuruh Halsey untuk lari, akan tetapi Ahmanet langsung mengejarnya. Setelah Nick berhasil menyelamatkan diri, dia menolong Halsey untuk pergi dari sana. Nick mengajak Halsey naik mobil untuk menjauh dari gereja tua itu. Namun ternyata mereka malah berputar-putar kembali ke gereja. Nick kembali mencoba untuk pergi, namun kali ini mereka justru diserang oleh beberapa zombie dan membuat mobil yang mereka kendarai jatuh ke dalam jurang. Beruntung, Nick dan Halsey berhasil selamat. Namun ternyata Ahmanet juga berada di sana. Nick mencoba menyerang Ahmanet, namun sia-sia. Nick terlempar. Beberapa saat kemudian datanglah sekelompok pasukan yang menembaki Ahmanet dengan tali. Orang-orang itu juga membius Nick hingga pingsan. Orang-orang itu membawa Nick ke sebuah ruangan. Di sana Nick melihat hal-hal aneh yang tersimpan di ruangan tersebut. Orang-orang itu lalu pergi meninggalkan Nick sendirian. Kemudian datanglah seorang pria di hadapan Nick. Orang itu bernama Dr. Henry. Dia adalah seorang dokter bedah saraf, ilmuwan, dan juga pengacara. Di sana Henry bercerita kalau dia menderita suatu penyakit aneh dan saat sedang bercerita, tubuh Henry bergetar. Terlihat jelas wajahnya menghitam. Henry lalu menyuntikkan sesuatu di tangannya dan obat itu berhasil membuat Henry kembali tenang. Selama ini Henry berusaha mencari obat yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya, namun masih belum ditemukan. Henry lalu mengajak Nick menuju suatu tempat. Terlihat di sana sosok Ahmanet yang diikat dan disuntikkan cairan air raksa ke dalam tubuhnya. Karena air raksa itu mampu melemahkan kekuatan Ahmanet.
Di ruangan itu juga terlihat Halsey dan ternyata selama ini Halsey adalah anak buah Henry. Henry berterima kasih kepada Nick yang telah membangkitkan Ahmanet. Henry mengaku sangat ingin membedah tubuh Ahmanet dan melakukan penelitian kepadanya. Henry kemudian berkata kalau Nick saat ini telah dikutuk dan tubuhnya terpilih untuk menjadi wadah sang dewa kematian Seth. Henry menyebut kalau dia bisa saja menyembuhkan Nick, akan tetapi Ahmanet menyela pembicaraan mereka. Dia berkata bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengubah takdir Nick. Kutukan terhadap Nick tidak bisa dihilangkan. Ahmanet menjelaskan kalau dia akan memberikan Nick kehidupan abadi, membuat sang dewa kematian menjadi hidup. Dan saat itu tiba, Nick akan berubah menjadi dewa. Dunia akan tunduk padanya. Nick juga bisa menghidupkan orang mati. Nick dan Ahmanet, mereka berdua akan menguasai dunia. Setelah itu Nick dan Halsey berbincang-bincang sambil memandangi Ahmanet yang terikat. Halsey meminta maaf karena tidak berkata jujur dari awal. Dia tidak mengira kalau Nick akan terjebak di sana dan menjadi seperti ini. Halsey menyebut kalau Nick adalah orang baik dan berani mengorbankan nyawa dengan memberinya satu-satunya parasut yang ada di pesawat waktu itu. Namun Nick menjawab kalau dia mengira parasutnya ada 2, ternyata hanya 1, hehe. Sementara di tempat lain, anak buah Henry yang bertugas di makam bawah tanah akhirnya berhasil menemukan permata merah di salah satu makam. Kita kembali ke kantor Henry. Di dalam kantornya, Nick meminta Henry untuk menghilangkan kutukan di dalam tubuhnya. Akan tetapi, tidak disangka ternyata Henry berbohong. Dia tidak bisa menghilangkan kutukan di tubuh Nick. Halsey langsung tersadar bahwa ternyata Henry berencana untuk membunuh Nick dan melakukan penelitian pada tubuhnya. Henry akan memasang permata pada belati dan menusukkan ke tubuh Nick. Jika nantinya dewa kematian Seth berhasil bangkit, maka Henry akan menggunakannya untuk eksperimen penelitian. Nick pun marah mendengar rencana Henry itu. Kemudian tiba-tiba Henry merasa kesakitan. Dia berusaha meraih obat yang ada di dekatnya. Namun obat itu diambil oleh Nick dan belum sempat disuntikkan ke tubuhnya. Henry menyuruh semua orang untuk berlari, namun terlambat. Henry kini sudah berubah menjadi sosok iblis yang bernama Hyde. Hyde memiliki kekuatan yang luar biasa. Sedangkan Nick masih terkunci di dalam ruangan. Nick pun berlari mencari jalan lain untuk menyelamatkan diri. Sementara di tempat lain, Ahmanet memanggil seekor laba-laba kecil untuk masuk ke dalam telinga salah satu petugas. Ahmanet berhasil mempengaruhi seorang petugas untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan di dalam kantor, Nick bertarung melawan Hyde. Hyde mengajak Nick untuk bekerja sama, berbeda dengan Henry yang ingin membunuh Nick. Hyde justru ingin merubah Nick menjadi dewa kematian dan mereka berdua akan menguasai dunia. Di saat Nick sudah terpojok, dia berhasil menyuntikkan obat ke dada Hyde. Hal itu membuat Hyde kesakitan dan akhirnya dia kembali berubah menjadi sosok Dr. Henry. Halsey kemudian bergegas mengajak Nick untuk menghancurkan permata merah. Karena hanya dengan cara itulah kutukan di tubuh Nick bisa dihilangkan. Di saat Nick berusaha pergi, Ahmanet yang melihatnya langsung marah dan berhasil melepaskan diri. Kemudian Ahmanet memanggil badai pasir untuk membawa Nick kembali kepadanya. Semua orang panik karena mereka diserang oleh badai pasir yang muncul dengan tiba-tiba. Sementara itu, anak buah Henry menelpon rekannya di bawah tanah untuk berhati-hati karena Ahmanet berhasil kabur dan saat ini sedang menuju bawah tanah. Di dalam perjalanan, Nick dan Halsey mencoba menyelamatkan diri menghindari badai pasir yang sangat dahsyat. Nick lalu melihat sosok Vale yang memberitahu di mana batu permata merah itu berada. Nick mengikuti Vale, dia membawa Nick masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Namun ternyata Ahmanet sudah lebih dahulu sampai di sana. Ahmanet membangkitkan jasad para kesatria menjadi zombie untuk menyerang semua yang ada di sana, termasuk Halsey. Lalu Nick bergegas menyelamatkan Halsey dari serangan zombie itu. Sementara di dalam makam, Ahmanet berhasil mendapatkan batu permata merah dan memasangkannya kembali ke gagang belati. Di terowongan, Nick dan Halsey diserang zombie hingga masuk ke gorong-gorong yang dipenuhi dengan air. Di dalam gorong-gorong itu, Halsey diseret masuk ke dasar air oleh Ahmanet.
Nick mencoba untuk mengejar namun sia-sia. Dia tidak menemukan Halsey, sampai akhirnya dia melihat tubuh Halsey yang sudah tidak bergerak. Sambil menghindari serangan zombie, Nick membawa tubuh Halsey kembali ke permukaan. Sesampainya di permukaan, para zombie menangkap Nick. Nick dibawa ke hadapan Ahmanet. Di saat Nick melihat, ternyata Halsey sudah tidak bergerak. Kemudian secara tiba-tiba, semua zombie yang ada di sana menghilang. Ahmanet yang memegang belati meminta Nick untuk mendekat. Nick mencoba menyerang Ahmanet namun sia-sia. Ahmanet lalu kembali menyerang Nick. Ahmanet yang marah mematahkan kaki Nick. Nick yang terpojok berhasil mencuri belati dari tangan Ahmanet. Nick pun mencoba menghancurkan permata belati hingga retak. Melihat hal itu, Ahmanet menghentikan aksi Nick dan berkata Nick akan mati jika batu itu hancur dan akan kehilangan kesempatan untuk menjadi dewa kematian yang mampu mengendalikan kematian. Nick lalu memandangi jasad Halsey dari jauh. Sejenak, Nick terdiam dan berpikir. Lalu tanpa berpikir panjang, Nick menusukkan belati itu ke tubuhnya sendiri. Dan seketika terjadi reaksi di tubuh Nick. Nick pun pingsan. Beberapa saat kemudian, Nick kembali bangun dan berubah menjadi dewa kematian. Nick menjatuhkan belati dan menghancurkannya. Nick berjalan mendekati Ahmanet. Saat Nick melihat jasad Halsey, dia bisa kembali sadar. Namun, Ahmanet terus mencoba mengalihkan perhatiannya. Tapi ternyata, Nick masih mengingat semua yang terjadi. Nick pun menyerang Ahmanet. Nick mencium Ahmanet dan menghisap saripati tubuhnya hingga kering kerontang. Ahmanet pun kembali menjadi mumi. Sambil tertatih, Nick bergerak mendekati tubuh Halsey yang sudah tidak bernyawa. Nick memeluk Halsey dan tiba-tiba tubuh Nick bergerak dengan penuh keanehan. Dia berteriak meminta Halsey untuk kembali bangun. Keajaiban itu datang. Halsey hidup kembali. Halsey yang baru terbangun merasa bingung melihat tubuh Ahmanet yang kini telah kembali menjadi mumi. Dari kejauhan, Halsey melihat Nick. Di saat Halsey akan mendekatinya, Nick berteriak dan mencegah Halsey untuk mendekat. Nick mengatakan bahwa saat ini dia sudah bukan manusia lagi. Nick tidak ingin menyakiti Halsey, itu saja. Kemudian Henry datang ke tempat itu dan Nick pun menghilang dari hadapan Halsey. Singkat cerita, di tempat Henry, mereka kembali menyegel tubuh Ahmanet di dalam air raksa dan kembali memumikan Ahmanet. Sementara itu, di Timur Tengah, Nick kembali menghidupkan sahabatnya Vel dan mengajaknya untuk mencari jawaban atas apa yang terjadi pada dirinya. Dan cerita pun selesai. Bagaimana Lur kisah fantasi aksi petualangan kali ini? Seru bukan? Perlu diingat Lur, tak ada yang kekal abadi di dunia ini. Semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Thank you for watching and see you, bye-bye.